Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tigin Lugiani, dosen tetap program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja dengan NUPTK 033 676 166 22 30 183. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan bobot mata kuliah 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib dari program studi S1 Manajemen yang dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan memberikan kemampuan bukan saja dalam menguasai materi tentang manajemen sumber daya manusia dalam kelas saja, tetapi memberikan kompetensi dalam merancang dan mengelola sumber daya manusia pada perusahaan lokal maupun global. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode pemecahan kasus atau case method. Penilaian mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersumber dari penyelesaian kasus, penyelesaian proyek, keaktifan di kelas, tugas membuat ringkasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang mencerminkan CPL sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dibebankan pada mata kuliah. CPL yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia terdiri dari CPL 3 tentang pengenalan dasar MSDM, memberikan pemahaman tentang peran sumber daya manusia dalam fungsi manajemen termasuk perencanaan pengorganisasian. Dan CPL 9, mahasiswa dapat memahami peran HR dalam memimpin tim dan individu untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen sumber daya manusia serta keterkaitannya dengan fungsi manajemen. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis peran fungsi MSDM dalam mendukung efektivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam organisasi. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi peran HR dalam membangun kepemimpinan yang efektif terhadap tim maupun individu di dalam organisasi. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja tim dan individu dalam mencapai tujuan organisasi. Proses pembelajaran mata kuliah ini mencakup delivery, interaction, dan assessment. Delivery, saya memberikan materi serta rencana pembelajaran semester atau RPS yang dapat diakses dan diunduh langsung oleh mahasiswa melalui siakad@jesa.ac.id, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa mengenai manajemen sumber daya manusia. Penyampaian materi didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti slide presentasi, modul ajar, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terkini guna menghadirkan pembelajaran berbasis pemecahan kasus atau case method yang aplikatif dan mudah dipahami. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Pembelajaran menggunakan pendekatan student center learning yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui diskusi, analisis studi kasus, permasalahan sumber daya manusia, dan tanya jawab. Student center learning dilakukan dengan mengintegrasikan model pembelajaran, problem based learning, case based learning, dan small group discussion. Model tersebut dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan atau pengelolaan di dalam manajemen sumber daya manusia, mengambil keputusan berdasarkan evidence-based practice, menguasai keterampilan perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja, serta meningkatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Asesmen atau penilaian mencakup asesmen formatif dan sumatif, meliputi kuis, tugas individu, ujian semester, dan ujian akhir semester. Penilaian tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, namun pada kemampuan berpikir kritis, komunikasi, profesionalisme, serta sikap.
Referensi yang digunakan untuk mendukung mata kuliah ini yaitu dari berbagai sumber buku yang ditulis oleh para ahli seperti Gary Dessler dan beberapa buku lainnya serta artikel jurnal bereputasi yang relevan dan kebaruan. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi pada pertemuan keempat, yaitu analisis jabatan dan proses manajemen talenta. Mari kita simak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, baik ya, sehat semua. Alhamdulillah kelas manajemen sumber daya manusia hari ini semua hadir ya. Tidak ada yang absen. Pertemuan hari ini kita lanjutkan, ini masuk ke dalam pertemuan keempat, kita akan membahas terkait analisis jabatan dan proses manajemen talenta. Ya, ini merupakan pertemuan keempat, bisa dilihat dari RPS yang sudah diunduh ya, di siakannya teman-teman semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6, silakan bisa teman-teman baca juga ya. Kita lanjutkan dengan studi kasus nih, baru pertemuan langsung studi kasus ya. Nanti ada studi kasus, kita tahu bahwa Subang itu merupakan kawasan industri saat ini ya, atau disebut dengan segitiga Rebana ya. Banyak investor yang masuk ke Subang, banyak industri-industri juga hadir di Subang, banyak pabrik dan lain sebagainya. Nah ini ada, saya akan berikan salah satu contoh studi kasus, tapi tidak perlu teman-teman jawab dulu sekarang ya. Studi kasusnya itu dilema pabrik otomotif di Subang. Kita sudah tahu ya, sama-sama tahu banyak industri yang masuk di Subang. Studi kasusnya, sebuah pabrik perakitan otomotif di kawasan industri di Subang, Jawa Barat, mengadopsi sistem produksi lean manufacturing. Tentu saja menciptakan pabrik yang berkinerja tinggi yang nantinya dapat direplikasi ke pabrik-pabrik lain di Indonesia ataupun bisa di Asia Tenggara. Nah, masalahnya nih ada manajer SDM itu memiliki permasalahan ya, tidak dapat merekrut, melatih dan menggaji karyawan tanpa mengetahui apa yang diharapkan dari setiap pekerjanya. Namun di pabrik ini tim kerja mandiri, tim kerjanya ya atau self managing teams merakit kendaraan sehingga tugas pekerja dapat berubah setiap hari mengikuti kebutuhan lini produksi itu sendiri. Sehingga ada pertanyaan nih dari studi kasus ini, yaitu bagaimana cara merekrut orang yang tugas jabatannya itu selalu berubah. Karena kan set managing team, kemudian lini produksinya berbeda gitu ya, beda-beda tugas dan fungsinya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana cara merekrut orang dengan tugas jabatan yang selalu berubah. Nanti kita akan bahas. Jadi tidak perlu teman-teman jawab dulu sekarang ya. Nah, kita lihat ada proses manajemen talenta. Seperti di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas terkait bagaimana rekrutmen ya, perencanaan karyawan dimulai dari beberapa langkah atau tahapan-tahapan. Di antaranya itu mulai dari menetapkan posisi yang harus diisi oleh karyawan di dalam perusahaan itu sendiri, kemudian menghimpun kumpulan pelamar itu kan tugas dari rekrutmen ya. Kemudian mendapatkan formulir lamaran, kemudian wawancara, selanjutnya diseleksi karyawan tersebut, kemudian memutuskan kepada siapa nih jabatan ini tepatnya, gitu kan dari hasil apa yang sudah masuk, lamaran-lamaran yang sudah masuk. Kemudian setelah sudah diputuskan siapa dan diorientasi diberikan pelatihan dan pengembangan. Kemudian ditempatkan tentunya karyawan tersebut. Setelah ditempatkan bagaimana? Dinilai tidak ya, tentu akan dinilai. Nanti hubungannya dengan memberikan kompensasi untuk menjaga motivasi si karyawan tersebut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dilalui atau di dalamnya ada fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia atau si manajer SDM itu sendiri. Nah, kemudian
Dari tahapan tersebut, karena kita lihat proses manajemen talenta itu adalah proses yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi hasil, serta tujuan dalam merencanakan, kemudian merekrut, menyeleksi, mengembangkan, mengelola, dan memberi kompensasi kepada karyawannya, maka ini tidak bisa dikategorikan tahapan atau hanya tahap demi tahap yang tidak sifatnya holistik atau terintegrasi. Gitu ya. Jadi ada dua permasalahan nih. Permasalahannya itu adalah pandangan yang bertahap. Yang pertama, proses sebenarnya tidak bertahap sebetulnya gitu ya. Misalkan penilaian kinerja juga mempengaruhi pelatihan. Selanjutnya sebenarnya seperti itu. Kemudian fokus pada tiap langkah bisa membuat manajer kehilangan gambaran besar. Jadi hanya kita lihat dari sisi penilaiannya saja nih, tapi kita tidak tahu bahwa si penilaian kerja itu bisa berimbas kepada atau kebalikannya, misalkan penilaian kinerja, hasil dari penilaian kerja itu bisa untuk informasi pelatihan dan pengembangan. Solusinya itu pendekatan yang holistik atau menyeluruh gitu ya. Jadi kedelapan aktivitas SDM dipandang sebagai bagian dari satu upaya dari manajemen talenta yang terkoordinasi ya, bukan langkah-langkah terpisah, melainkan proses yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang spesifik perusahaan. Oke, selanjutnya itu adalah terkait talent management. Kita lanjutkan terkait analisis jabatan. Ya, analisis jabatan itu adalah prosedur untuk menentukan tugas-tugas dari posisi perusahaan serta karakteristik orang yang harus direkrut untuk posisi tersebut. Gitu ya, analisis jabatan. Jadi diperlukan gitu ya, sangat diperlukan. Analisis jabatan itu di dalamnya ada deskripsi jabatan atau apa yang dikerjakan dan spesifikasi jabatan siapa yang akan direkrut. Jadi harus jelas yang dikerjakannya apa dan siapa yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi hampir setiap tindakan terkait personil atau karyawan ya mewawancara memerlukan pengetahuan tentang apa yang dituntut jabatan tersebut dan sifat manusia apa yang dibutuhkan untuk melakukannya dengan baik. Berarti kan ada hubungannya dengan talent management. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa hampir setiap keputusan SDM dari sisi rekrutmen hingga kompensasi memerlukan analisis jabatan terlebih dahulu? Jadi sebelum si manajer atau si manajer SDM gitu ya atau keputusan SDM dari rekrutmen itu tidak mungkin kan tidak mungkin tidak memiliki atau tidak menyiapkan analisis jabatan terlebih dahulu gitu. Analisis jabatan diperlukan untuk siapa pelamar yang tepat, jabatan apa yang tepat, spesifikasinya siapa saja, kemudian bagaimana melatihnya, bagaimana memberikan kompensasinya sampai gaji itu dibutuhkan gitu ya si analisis jabatan tersebut. Ada yang bisa menjawab mengapa nih keputusan? Oh iya, silakan. Bagaimana? Silakan bisa langsung dijawab saja. Karena rekrutmen, seleksi, pelatihan, sosial, kompensasi, dan kepatuhan hukum atau undang-undang semuanya itu membutuhkan jawaban atas dua pertanyaan dasar yang pertanyaan dasar yang sama seperti apa yang dituntut jabatan dan siapa yang cocok mengerjakannya. Ini tanpa analisis jabatan, tes seleksi tidak bisa dimodifikasi, standar kinerja tidak jelas dan gaji seperti Oke, bagus ya. Jadi kesimpulannya bahwa si analis jabatan itu hub gitu ya atau menyeluruh. Dibutuhkan saat rekrutmen. Berarti kan kalau kita mengadakan rekrutmen harus jelas dulu jabatan apa yang harus di kosong gitu ya. Bagaimana sih spesifikasi apa yang harus dikerjakannya, siapa orang yang tepat itu dibutuhkan. Dibutuhkan dari analis jabatan.
Kemudian kita menilai, nilainya dari mana? Ya dari analisis jabatan itu, karena harus jelas bagaimana tingkat penilaiannya itu. Kemudian gaji juga, bagaimana kita memberikan kompensasi yang sesuai dengan analisis jabatannya. Sehingga analisis jabatan itu dirasa semua keputusan SDM itu menyeluruh gitu ya, hub atau saling terkait. Kita lanjutkan ya. Kemudian ketika kita menyusun, berarti kan kita tahu bahwa analisis jabatan itu penting, sehingga timbul pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana menyusunnya. Betul kan? Menyusun analisis jabatan itu sendiri. Nah, informasinya harus dikumpulkan terlebih dahulu ketika kita menyusun analisis jabatan. Yang pertama, jenis informasinya, ada aktivitas kerjanya. Aktivitas pekerjaan seperti apa nih yang cocok, yang pas gitu ya. Kemudian perilaku manusianya apa saja, apakah butuh komunikasi, apakah butuh mendengarkan ya, dan lain-lain. Kemudian mesin, alat, dan perlengkapannya, standar kinerjanya bagaimana, konteks jabatan, dan persyaratan dari si karyawan atau manusia yang akan ditempatkan di jabatan tersebut. Apakah lulusan S1 informatika untuk bagian teknik informatika, teknik teknologi informasi, dan lain-lain. Itu juga harus jelas gitu ya persyaratannya. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah dari kegunaan informasi dari analisis jabatan. Kita tahu sudah dibuat deskripsi dan spesifikasi jabatan nih. Ada 5 informasi yang dapat didapat atau yang bisa memanfaatkannya. Kepatuhan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian penilaian kinerja, kompensasi, dan kebutuhan pelatihan. Nah, kegunaan informasi ini bisa, kegunaan informasi dari analisis jabatan ini bisa digunakan oleh 5 informasi ini, gitu ya. Saya berikan atau saya izin bertanya lagi nih. Kalau misalkan ada UMKM yang memiliki tidak lebih dari 25 karyawan, informasi mana yang penting nih yang harus dinomorsatukan, atau mungkin bukan dinomorsatukan ya namanya ya, sangat diperlukan gitu ya di antara 5 kegunaan informasi dari analisis jabatan ini? Oh ya, silakan. Yang mana? Nah, kenapa? Oke, bagus ya. Jadi biasanya kan UMKM itu kalau misalkan karyawan di dalam UMKM itu banyak pegang ini memegang pekerjaan gitu ya, atau tidak hanya salah satu job. Jadi semuanya harus jelas nih di dalam rekrutmen dan seleksi, orangnya yang berkompetensi seperti apa nih yang cocok gitu ya untuk berbagai tanggung jawab atau berbagai spesifikasi jabatan atau spesifikasi pekerjaan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini ada 6 langkah analisis jabatan ya, mulai dari identifikasi penggunaan informasi, tinjau informasi latar belakang, kemudian pilih posisi yang representatif, lakukan analisis jabatan, verifikasi informasi, dan kembangkan deskripsi dan spesifikasi jabatan itu sendiri. Ini adalah tahapannya. Nah, teman-teman, di akhir saya akan memberikan tugas untuk menyusun analisis jabatan. Kemudian analisis alur kerja dan desain ulang jabatan. Nah, dari analisis jabatan tersebut ada analisis alur kerja atau studi mendalam tentang aliran pekerjaan dari satu jabatan ke jabatan lain dalam suatu proses kerja. Misalkan memproses pengajuan hipotek yang dapat memicu re-engineering atau perancangan ulang jabatan. Ini sekedar contoh saja. Ada 3 hal alur kerja desain atau desain ulang jabatan. Yang pertama itu melalui perluasan jabatan atau job enlargement, itu menugaskan pekerja aktivitas tambahan pada level yang sama
kemudian rotasi jabatan atau job rotation, dan pengayaan jabatan atau job enrichment. Ada yang bisa memberikan contoh ya? Salah satu saja di antara 3 desain ulang jabatan. Oh iya, silakan. Yang mana nih dari 3 hal ini? Oke. Contohnya kayak kasir yang tadinya itu meminta jadi tugas perapikan. Oh, oke. Jadi ada perluas ya, ada perluasan atau job enlargement terkait sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke metode bagaimana pengumpulan data untuk analisis jabatan ya. Beberapa metode nih teman-teman yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu bisa melalui metode wawancara. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Simak ya. Kemudian ada metode kuesioner. Jadi karyawan mengisi kuesioner untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya itu seperti apa sih gitu dari jabatan mereka. Sehingga jabatan ini sebetulnya bisa di enlargement atau bagaimana, atau tetap atau seperti apa gitu ya. Kemudian metode observasi dan buku harian atau catatan, ini adalah observasi langsung ya, melihat bagaimana secara langsung, kemudian dicatat, oh ternyata kurang cocok nih untuk pekerjaan yang banyak melibatkan aktivitas mental, contohnya operator. Kemudian contoh dari melibatkan aktivitas mental, misalkan pengacara atau desain grafis dan lain-lain. Kemudian masalah utamanya apa? Reaktivitas pekerjaan. Pekerja mengubah perilaku karena merasa diawasi. Ini masalahnya kalau misalkan kita menggunakan observasi langsung. Jadi kalau kita datang, kemudian mencatat itu kan merasa diawasi gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini menggunakan teknik kuantitatif seperti position analysis questionnaire ya. Ini dilihat dari 5 tahapan kemudian diskorkan. Nah, kemudian setelah metode-metode tersebut, misalkan teman-teman boleh memilih gitu, atau si manajer bisa memilih salah satu dari metode tersebut, kemudian dituliskan, dideskripsikan jabatannya. Atau mendeskripsikan jabatan atau analisis jabatan itu sendiri. Poin-poinnya apa saja? Ada identifikasi jabatan, ringkasan jabatan, tanggung jawab dan tugas, kemudian wewenang pemegang jabatan, standar kinerja, kondisi kerja, dan spesifikasi jabatan. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Selanjutnya adalah analisis jabatan berbasis kompetensi. Menjelaskan jabatan dalam istilah kompetensi, perilaku yang terukur dan dapat diamati. Atau diamati itu seperti pengetahuan, keterampilan, dan perilaku itu sendiri. Yang harus ditunjukkan karyawan untuk mengerjakan jabatannya dengan baik. Sehingga bagaimana cara menulis persyaratan kompetensinya? Itu bisa teman-teman sama-sama kita lihat. Kita tulis nama dan deskripsi singkat kompetensinya apa saja yang dibutuhkan sesuai jabatan itu. Kemudian perilaku yang dapat diamati, seperti apa nih perilaku yang cocok untuk jabatan tersebut gitu ya. Kemudian tingkat kemahiran dari dasar hingga level lanjutan gitu, seperti itu. Nah, kemudian mengapa digunakan analisis jabatan berbasis kompetensi ini? Karena tentunya organisasi modern ya seperti saat ini, contoh misalkan salah satunya adalah startup, itu batas antar jabatan menjadi kabur, biasanya bias gitu. Jadi jabatan atasannya bisa membantu juga gitu ya, direktur atau CEO-nya bisa membantu dari sisi keuangannya, atau direktur keuangan atau manajer keuangannya, dan lain sebagainya. Sehingga acuan bersama untuk rekrutmen, seleksi, pelatihan ya, penilai, dan untuk acuan pengembangan dari SDM itu sendiri. Kita lihat bagaimana nih teman-teman tadi sudah menyimak kan dari awal. Ini contoh kasus yang pertama yang saya sampaikan pertama. Ada yang bisa menjawab nih bagaimana jawaban dari studi kasus yang saya sampaikan di
awal pertemuan tadi? Ya, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab. Jawabannya itu menggunakan multi skilling teknis dan juga kemampuan bekerja sama dalam tim dan disiplin dan ketertitian. Lalu ada kaizen yang dimana diartikan inisiatif perbaikan berkelanjutan, lalu kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, dan juga fleksibilitas berpindah tugas sesuai kebutuhan lini produksi. Seperti itu. Oke, jadi karena dalam satu lini produksi itu harus memiliki kompetensi yang berbeda, tidak hanya urutan analisis jabatan secara rinci dan kaku, maka dibutuhkan adalah metode analisis jabatan berbasis kompetensi yang harus dilakukan oleh manajemen atau manajer SDM di dalam pabrik tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat ini adalah model kompetensi, salah satu contoh model kompetensi yang menggunakan matrik kompetensi, contohnya di British Petroleum ya. Kita lihat ada beberapa keahlian yang dituliskan, jadi teman-teman harus menuliskan terlebih dahulu kompetensi atau keahlian apa yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut, kemudian diberikan level ya. Kotak yang berwarna emas itu menunjukkan level minimum yang dibutuhkan untuk peran pengembangan produk teknis yang contohnya itu jabatannya ya, contoh jabatannya. Kalau kita lihat bahwa kita ketika menggunakan matrik kompetensi ini, karyawan itu dari sikap yang bukan tugas saya itu menjadi termotivasi memperoleh keterampilan untuk target atau untuk tanggung jawab yang lebih luas di dalam pekerjaannya. Jadi tidak hanya analisis jabatan yang kaku, rinci, ditulis, kemudian itu bukan saya tidak ada pekerjaan saya tidak termasuk di dalam rincian analisis jabatan tersebut, tidak seperti itu. Tapi ketika kita melihat bahwa kompetensi ini dibutuhkan untuk jabatan tersebut, sehingga diperlukan juga kan untuk rekrutmen. Oh iya, ternyata si pelamar itu harus memiliki kompetensi ini loh untuk jabatan tersebut. Kemudian yang sudah ada, berarti ditingkatkan pelatihan dan pengembangannya untuk SDM tersebut. Nah nanti berikan ya contoh kasus nih atau contoh dari yang contoh sederhana saja jabatan untuk matriks kompetensi. Nanti saya akan lihat, nanti dikumpulkan ya, nanti di siakannya saya akan share di siakan teman-teman supaya bisa melihat bagaimana pemahaman teman-teman terkait matrik kompetensi ini. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian tugas selanjutnya ya adalah teman-teman silakan memilih satu jabatan dari organisasi atau perusahaan nyata atau perusahaan yang ada, itu baik UMKM contohnya, atau boleh tempat magang teman-teman, bisnis keluarga ya, atau wawancara dengan pihak terkait dengan ketentuan identifikasi jabatan ya, mengumpulkan data analisis jabatannya dengan metode apa, kemudian disusun deskripsi jabatannya dan disusun spesifikasi jabatannya dan analisis keterkaitannya. Ini sebagai bahan evaluasi sejauh mana teman-teman bisa memahami materi hari ini. Nanti bisa diupload di siakannya masing-masing. Gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sekian video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.